Tuhan pencipta langit bumi dengan kuat kuasanya. Amin. Oh Tuhan pencipta langit bumi dengan kuat gagahnya. Tiada mustahil bagi Tuhan Yesus. Tiada mustahil bagi Tuhan Yesus. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasanya. Heboh! Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat gagahnya. Keren! Tiada mustahil bagi Dia. Amin. Tiada mustahil bagi Dia. Yes, gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Bilurnya, bilurnya, come on. Bilurnya sungguh hebat. Bilurnya, bilurnya, amin. Membawa kesembuhan. Asal percaya saja. Mana suaranya? Bilurnya, bilurnya. Bilurnya sungguh ajaib. Bilurnya membawa kesembuhan. Asal percaya saja, semua sakit pasti out, go, sembuh. Siapa yang percaya? Mana jempol-jempolnya? Bahwasanya Tuhan Yesus tidak berubah. Dulu, kemarin, hari bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Yes. Dan kuasanya tidak berubah. Dan kuasanya tidak berubah. Tak berubah selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Di tempat yang maha tinggi. Kuasa-Mu nyata Tuhan. Kan memuji Tuhan yang hidup selama-lamanya. Engkau penolong yang ajaib. Yes. Sorakan haleluya. 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 Mana sorak haleluya? Haleluya. Yeay. Sama-sama katakan. Oh, Tuhan pencipta langit bumi dengan kuat kuasanya. Oh, Tuhan pencipta langit bumi dengan kuat gagahnya. Tiada mustahil bagi Dia. Tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasanya. Yes. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat gagahnya. Amin. Tiada mustahil bagi Dia. Tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil bagi Yesus. Bilurnya sungguh heran. Bilurnya membawa kesembuhan. Siapa yang percaya? Asal percaya saja, semua sakit hilanglah. Saya percaya. Bilurnya sungguh heran. Bilurnya
bilurnya membawa kesembuhan. Siapa percaya? Asal percaya saja, semua sakit hilanglah. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Come on. Siapa yang percaya? Serukan haleluya. Amin. Tidak berubah kuasa Tuhan. Haleluya. Dan kuasa Tuhan tidak berubah selama-lamanya. Haleluya. Katakan haleluya. 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 One more say. Haleluya. 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 Say haleluya. Amin. Yes. Ketika engkau berkata dengan percaya, kesembuhan dari Tuhan Yesus mengalir. Itu adalah doa. Itu adalah mengetuk pintu dan pintu dibukakan. Itu adalah permintaan dan permintaanmu dikabulkan. Karena ucapan pujian seruan yang berharap kepada Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Tapi Tuhan mendengar, merespon, menjawab, dan menyertai setiap orang-orang yang berharap, berdoa, percaya kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih, hamba Tuhan itu disertai Tuhan dengan kuasa. Tetapi tukang jampi, kalau mau coba-coba menyebut nama Tuhan Yesus untuk mengusir roh jahat atau menggunakan kuasa Tuhan Yesus, mereka pasti dipermalukan. Apa yang terjadi kalau tukang jampi mencoba menggunakan nama Tuhan Yesus? Tidak ada kuasa. Yang ada, mereka dipermalukan. Hari-hari terakhir ini, jadilah hamba Tuhan. Jadilah orang percaya. Jadilah Kristen yang meyakini kuasa Tuhan. Karena seseorang akan mengalami apa yang dia yakini, apa yang dia hidupin, apa yang dia ucapkan, apa yang dia imani. Sementara tukang jampi, kalau mau coba-coba menyebut nama Tuhan Yesus, mereka pasti dipermalukan. Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom semuanya, saudara-saudara sekalian. Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 19. Kita melihat dulu mulai ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Kisah Para Rasul 19 ayat 13 sampai dengan ayat
16. Selamat mendengarkan sabda firman Tuhan Yesus bagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Demikianlah firman Tuhan saya bacakan dari buku Kisah Para Rasul 19 ayat 13 sampai 16. Di sini Bapak Ibu sekalian terkasih, ada tukang jampi. Apa itu tukang jampi? Yang bisa Bapak Ibu tangkap. Bapak Ibu bisa mengerti. Tukang jampi itu, jampi itu mungkin seperti apa ya? Tukang sihir. Atau apa ya tukang jampi itu? Tukang opo-opo barangkali, kalau tidak salah pernah dengar dalam istilah orang Manado. Oh ya, tukang guna-guna. Ada yang sebut dukun. Apalagi itu, tukang tenung, dan banyak, puji Tuhan. Artinya, firman ini mendarat. Bapak Ibu bisa merespon dan mengerti apa yang firman Tuhan mau sampaikan. Jadi ada tukang jampi yang mencoba menyebut nama Tuhan Yesus untuk mengusir orang yang dirasuk roh jahat. Ini kisahnya, Kisah Rasul 19 ayat 13 mengatakan kisah ini. Bahkan mereka berseru, demi nama Yesus. Jadi tukang jampi mencoba memakai nama Tuhan Yesus untuk mengusir roh jahat. Apa yang terjadi? Ayat 16 kita lompat dulu. Tadi ayat 13, sekarang ayat 16. Apa yang terjadi ketika tukang jampi mencoba memakai nama Tuhan Yesus untuk mengusir roh jahat? Ayat 16. Orang yang dirasuk roh jahat itu malah menerpa mereka, menggagahi mereka, dan mengalahkannya, mempermalukannya, sehingga tukang jampi itu lari terbirit-birit dengan telanjang dan luka-luka, serem, malu, dipermalukan. Jadi, jangan coba-coba menipu setan. Ini tukang jampi mau coba-coba menipu setan. Memberdaya setan, roh jahat. Roh jahat itu nggak bisa ditipu. Dia lebih pintar dari manusia. Manusia umurnya banyak-banyak, 1 abad, 100 tahun. Udah banyak tuh. Udah langka tuh hari ini. Tapi roh jahat ini sudah umurnya ribuan tahun, Bapak Ibu. Lebih bahkan. Jangan coba-coba menipu roh jahat. Saya beritahu. Roh jahat itu tidak bisa ditipu. Tetapi bisa diusir oleh hamba Tuhan. Dalam nama Yesus. Tukang jampi mau coba-coba pakai nama Tuhan Yesus. Menyamar. Memperdaya roh jahat. Roh jahat nggak bisa ditipu. Mau coba-coba tukang jampi pakai nama Yesus usir roh jahat. Roh jahat nggak bisa ditipu. Roh jahat langsung instan mempermalukan. Siapa lu? Bicara soal siapa lu? Lihat ayat 14. Siapa sih mereka ini tukang jampi? Mereka itu ialah 7 orang anak dari seorang imam yang bernama Skewa. Bahkan imam ini kepala Yahudi. Ini tidak main-main, Bapak Ibu. Sekalipun dia anak imam tinggi, kepala Yahudi, memakai nama Tuhan Yesus, mengusir roh jahat,
Tapi kalau di dalamnya dia itu tidak percaya kuasa Yesus, dia itu tukang jampi, dia itu dukun, dia itu tidak menggunakan kuasa Tuhan Yesus, tidak bekerja, tidak disertai. Yang paling penting itu disertai. Bukan masalah siapa. Sekalipun dia orang awam, Bapak Ibu yang nonton ini banyak barangkali orang awam. Orang yang mungkin tidak terverifikasi dimanapun juga. Mungkin kita awam di hadapan manusia. Tapi kalau kita disertai Tuhan, engkau menjadi pribadi. Disertai Immanuel. Tuhan manunggal, kasihnya manunggal, kuasanya menyertai saudara-saudara. Mungkin engkau awam di dunia ini, engkau tidak terverifikasi dengan ini, itu. Mungkin juga engkau tidak terdaftar di sekolah perguruan tinggi. Atau mungkin engkau bukan tercatat mahasiswa teologi. Bukan itu Bapak Ibu sekalian yang menentukan kuasa Tuhan menyertai apa tidak. Hidupmu ini percaya kuasa Tuhan itu nyata atau tidak. Karena roh jahat itu, dia tahu kalau yang mau coba-coba bermain atau usir dia, emangnya roh jahat itu bisa dibodoh-bodohin. Tukang jampi coba pakai nama Tuhan Yesus. Apakah berhasil? No, instan dipermalukan. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kita sekarang mau melihat bagaimana hamba Tuhan. Ini hamba Tuhan yang benar. Hamba Tuhan yang benar. Disertai Tuhan dengan kuasanya. Mari kita rindu. Kita kepengen. Kita ini kecanduan. Mau menjadi pribadi anak Tuhan yang melayani hamba Tuhan ini loh, yang kecanduan melakukan firman Tuhan. Hamba Tuhan yang benar adalah mereka yang percaya dengan kuasa Tuhan, dan kuasa Tuhan menyertai. Wah, ini hari ketika firman ini sampai mendarat di hati dan di hidup Anda praktekkan. Kuasa Tuhan itu menyertai saudara-saudara. Karena kita menjadi anak Tuhan, hamba Tuhan yang percaya dengan kuasa Tuhan. Jangan menjadi hamba Tuhan yang tidak percaya kuasa Tuhan. Jangan juga engkau memberi dirimu dibimbing oleh hamba Tuhan yang tidak percaya kuasa Tuhan. Kita melihat sekarang hamba Tuhan yang percaya kuasa Tuhan. Kita mundur Bapak Ibu, Kisah Para Rasul ayat pasal 19 masih sama. Kisah Para Rasul pasal 19, kita lihat mulai ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-12. Jadi tadi mengenai tukang jampi yang coba-coba pakai nama Tuhan Yesus, kagak mempan. Kagak mempan. Nah, sekarang kita lihat bagaimana hamba Tuhan yang benar. Hidupnya, penyertaan Tuhan di dalam mereka. Kiranya tujuan firman ini, rema ini tersampaikan di setiap hati. Kita rindu menjadi orang percaya, bukan asal-asalan.
Ngapain menjadi orang percaya kalau Tuhan yang kita percaya tidak menyertai engkau? Engkau hidup dalam keraguan, kebimbangan, tidak percaya. Padahal anak Tuhan adalah orang percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi sepanjang hari hidupmu tidak percaya. Sementara hamba Tuhan hidupnya percaya. Pelayanannya disertai kuasa Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 19 mulai ayat 5 sampai 12. Ketika mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Hamba Tuhan membaptis jiwa-jiwa. Amin. Kolam baptisan sudah selesai. Amin. Artinya, siap untuk membaptis jiwa-jiwa. Hamba Tuhan membaptis jiwa-jiwa. Hamba Tuhan melayani jiwa-jiwa. Ayat yang ke-6. Ketika hamba Tuhan bernama Paulus ini tumpan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka dan mulai berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Hamba Tuhan percaya dengan bahasa roh dan percaya karunia nubuatan. Tukang jampi tidak percaya. Atau hamba Tuhan mungkin yang tidak percaya kuasa Tuhan, tidak percaya lagi bahasa roh, atau tidak percaya bahwa karunia nubuatan, roh nubuatan masih ada sampai hari ini. Mereka akan membuat sebuah pemaparan untuk menentang hal-hal ini. Pilih yang mana, mau menjadi hamba Tuhan yang tidak percaya lagi kuasa Tuhan, ataukah menjadi orang Kristen, orang biasa, tanpa gelar embel-embel, tapi belajar. Lord, I trust in you. Hamba Tuhan percaya bahkan melebihi logika. Kemarin ada tersebar video dan viral. Teman-teman medsos re-upload video pelayanan Pastor Andy yang sudah lama. Judulnya, Iman Melawan atau Mengalahkan Logika. Bapak Ibu bisa nonton di mana ya? Saya sampai lupa. Bisa Bapak Ibu lihat, ada mungkin di channel Pastor PSDHI atau di channel GAAT Ministry. Sebetulnya banyak banget, juga ada mitra doa, Pastor Sapa, Bapak Pendeta Berton, ada juga sahabat beliau, Bapak Pendeta Dr. Yohanes Ratu Eda, ada juga channelnya Bro Ronald siapa gitu ya. Ada juga channel kalau tidak salah Laskar Kristus apa gitu. Intinya sih banyak dan infonya banyak bermunculan sekarang, channel-channel baru yang terpanggil untuk membagikan kasih Tuhan lewat pelayanan media, baik kesaksian maupun renungan-renungan. Renungan ini juga banyak, ada channel Mujizat Kesembuhan, ada juga channelnya Bapak Rimline Channel, banyak, sampai Pastor nggak bisa sebut persatu karena mungkin banyak begitu ya. Tapi Pastor ucap terima kasih, Bapak Ibu terpanggil untuk sharing video-video pelayanan ini. Tujuannya satu, supaya orang percaya bahwa kuasa Tuhan itu sampai hari ini masih ada. Untuk itu kita berdoa. Kalau saudara tidak lagi percaya kuasa doa, berarti doamu itu mungkin hanya rutinitas agamawi saja. Ayat yang ke-8 dari Kisah Para Rasul 19. Selama 3 bulan, Paulus hamba Tuhan ini
mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan surga. Hamba Tuhan ini berusaha meyakinkan. Jadi kalau berusaha meyakinkan, tentu lawan katanya ada yang berusaha meragukan. Kalau yang kita baca tadi, tukang jampi. Jadi tukang jampi berusaha meragukan kuasa Tuhan. Tapi hamba Tuhan berusaha meyakinkan mereka tentang kuasa Tuhan. Pastor ulangi. Hamba Tuhan bernama Paulus ini berusaha meyakinkan orang-orang tentang kuasa Tuhan. Hamba Tuhan yang benar. Benar-benar percaya. Segenap hidupnya akan berusaha meyakinkan orang-orang di dunia ini. Karena banyak orang yang mengaku percaya tapi ragu. Apalagi mereka yang belum percaya, tentu mereka menyangkal atau tidak percaya. Orang tidak percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka bisa menyangkal, bisa tidak percaya. Tapi ada orang yang mengaku percaya, tapi sebetulnya mereka berusaha untuk meragukan kuasa Tuhan. Tapi hamba Tuhan yang disertai Tuhan, hamba Tuhan yang benar, Bapak Ibu, dia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan surga, tentang kuasa Tuhan. Jangan sampai kita melabel diri kita sebagai hamba Tuhan paling benar, tetapi sepanjang karir pelayanan kita berusaha meragukan kuasa Tuhan. Bahkan ayat 9, ada di antara mereka orang yang tegar hatinya. Tegar hati itu apa? Keras hati. Jangan keraskan hatimu. Sampai hari ini, kalau engkau percaya Roh Kudus bisa berbicara di hati manusia, berarti jangan kita penggal firman sepotong-sepotong. Artinya sampai hari ini, firman itu hidup, berkuasa, berdaulat, dan sanggup melakukan apa yang difirmankan oleh sang firman itu sendiri. Kalau kau percaya masih dalam ibadah, misalnya ada bawa persembahan, kolekte, meskipun nanti ketika kita mengadakan pertemuan tatap muka Time for Bible, kita nggak jalankan kolekte. Kita nggak jalankan persembahan. Kita tidak jalankan kantong persembahan. Ya hampir semuanya hamba-hamba Tuhan. Pastor tidak mengkritik di sini, cuma kasih ilustrasi. Hampir semua hamba Tuhan menjalankan namanya persembahan atau kolekte, atau mungkin dalam gereja, tiap gereja berbeda istilahnya. Oke, itu masing-masing. Tapi kalau bagian firman satu kita yakini, seharusnya yang lain pun kita percayai. Kalau kita percaya sampai hari ini kuasa Tuhan menyertai kita, kita hidup dalam penyertaan Tuhan, Tuhan adalah gembala yang baik, takkan kekurangan aku, seharusnya kita percaya juga bahwa kuasa Tuhan masih terjadi. Kalau engkau sakit berdoa, ada kesembuhan. Engkau saja sakit, engkau masih berdoa kesembuhan untuk dirimu. Mohon kepada Tuhan. Sekarang ketika melihat orang lain sakit, masa engkau meragukan kuasa Tuhan, padahal kemarin engkau berdoa, Tuhan sembuhkan aku. Jangan sampai karena demi pembelaan diri, demi doktrin, demi apa yang sudah engkau tampilkan, padahal ada namanya hukum hati nurani. Ketika anakmu sakit, engkau masih berdoa, Tuhan tolong sembuhkan anak saya. Ketika orang tuamu sakit, engkau masih berdoa, Tuhan, engkau penyembuh. Tapi ketika sekarang marak medsos sebagai jendela informasi,
Engkau berusaha meyakinkan orang untuk meragukan kuasa Tuhan. Sementara hamba Tuhan Paulus ini, hidupnya bagi Tuhan, dan banyak hamba Tuhan di hari ini. Hidup bagi Tuhan, percaya, sekalipun di luar logika, tidak masuk akal. Dia berusaha meyakinkan mereka tentang kuasa Tuhan masih ada. Tapi ada orang yang tetap tegar hatinya, keras hati. Mereka tidak mau diyakinkan. Apakah mereka sudah tertanam doktrin yang lain sehingga mereka tidak mau percaya, tidak mau diyakinkan. Pokoknya udah keras hati dah sudah. Mau depan mata juga apa saja kesaksian dengar kabar baik, tetap udah deh. Pokoknya gue nggak percaya sudah. Orang-orang kayak gini, saya hamba Tuhan Pastor Andy ini tetap yakin kok. Sekalipun mereka keras hati tidak percaya kuasa Tuhan, bahkan menyuarakan supaya orang meragukan kuasa Tuhan dengan menyebar penghinaan, menyebar fitnah kepada hamba-hamba Tuhan yang mengajar dengan cara yang mungkin berbeda dengan cara mereka. Bagi mereka, Pastor ini sebagai hamba Tuhan tetap yakin kok, suatu hari mereka akan percaya akan kuasa Tuhan. Pasti. Dan semoga belum terlambat. Ayat 10, hamba Tuhan dengan setia melakukan 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang-orang Yunani. Ayat 11 dan 12. Oleh Paulus, oleh hamba Tuhan ini. Siapa hamba Tuhan yang percaya? Saya. Kalau untuk memulai atau berdiri paling depan, menjadi hamba Tuhan percaya, saya. Tapi saya tidak pernah mau angkat tangan untuk menjadi hamba Tuhan yang meragukan kuasa Tuhan. Saya ulangi. Siapa mau menjadi anak Tuhan, orang percaya, hamba Tuhan yang percaya kuasa Tuhan, angkat tangan. Yes. Tangan-tangannya, wow, keren. Oleh saya dan Anda. Kita bacakan oleh Paulus nih. Tapi kan ini firman bukan cuma sekedar logos tulisan. Tapi ini firman juga remah. Rema itu adalah logos yang dihidupkan. Dan saya menangkap remanya ini adalah oleh hamba Tuhan yang percaya. Saya dan siapapun, tanpa beda-bedakan. You must believe. Kau harus percaya kuasa Tuhan. Maka, mujizat-mujizat yang luar biasa ini dapat terjadi dalam hidup, dalam pelayanan, dalam pemberitaan Injil, dalam gereja Anda, dalam ministry Anda, dalam doa-doa Anda. Dan bahkan, ayat 12, bahkan orang yang membawa sapu tangan hamba Tuhan, atau kain yang pernah dipakai oleh hamba Tuhan. Lihat, segitu penyertaan kuasa Tuhan dialirkan bagi hamba Tuhan yang percaya kuasanya. Bahkan lewat media juga, kuasa Tuhan banjir. Bahkan hamba Tuhan tidak berdoa untuk orang sakit, media dibawa, sapu tangan, kain. Hari ini Tuhan bisa pakai air, Tuhan bisa pakai beras. Tuhan bisa pakai kolam, Tuhan bisa pakai tangga, Tuhan bisa pakai jalan, Tuhan bisa pakai kendaraan Anda untuk membawa engkau pada mujizatnya. Kalau engkau ada di area hamba Tuhan yang percaya, bukan masalah terkenal tidak terkenal, bukan masalah pintar atau tidak pintar, tapi masalahnya hamba Tuhan disertai oleh Tuhan.
Sama Pastor kasih ilustrasi baju. Bukan masalah bermerek atau murah, bukan masalah baru atau lama, tapi ada baju yang saya suka pakai tidur, saya suka pakai hari-hari. Padahal itu baju mungkin dicari pun, mau beli pun tidak ada harganya, saking murahnya. Tapi suka. Saya rindu Tuhan menjadi anak Engkau suka pakai. Karena saya memberikan hidupku kepada Tuhan. Saya percaya kuasa-Mu sungguh-sungguh, sekalipun nalarku tidak sampai. Saya belajar percaya, karena hanya kepada Engkau saya harus belajar, bukan yang lain. Engkau melihat hari ini keadaan anakmu, situasi kesehatan yang kau alami. Percayalah, orang yang percaya dengan kuasa Tuhan, mereka akan menghidupi kuasa Tuhan. Mereka akan mengalami kuasa Tuhan. Mereka akan menuai kuasa Tuhan. Tapi orang yang tidak percaya, siapapun dia, termasuk tukang jampi-jampi, apalagi kalau sampai ada orang yang ngaku hamba Tuhan, menuduh hamba Tuhan yang benar, yang sungguh-sungguh dengan istilah tukang jampi-jampi. Dengar ini jawabannya. Setan tidak bisa dibodohin. Tukang jampi mau usir setan, setan permalukan instan. Kalau engkau tidak bertobat dari keraguanmu, kalau ada orang ragu kuasa Tuhan, harusnya dia berpuasa. Dia selah, dia saat teduh, dia berdiam diri, dia tanya sama Tuhan. Tapi kalau sampai dia menyebarkan ketidakpercayaannya itu, engkau sedang menabur benih keraguan tentang kuasa Tuhan. Mulutmu satu mengatakan firman Tuhan berkuasa, tapi dari mulut yang sama mengatakan, aku meragukan kuasa Tuhan. Hamba Tuhan yang percaya kuasa Tuhan, dia membaptis orang, dia memberitakan firman Tuhan, dia menyembuhkan orang sakit, melepaskan dari roh-roh jahat. Dan bahkan, saking viralnya hamba Tuhan ini, sapu tangannya pun yang pernah dia pakai dibawa oleh orang sakit sembuh. Kain yang pernah dia sentuh, kain itu ketika taruh kepada orang sakit sembuh. Bahkan ada hamba Tuhan kisah lain dalam kisah para rasul. Bayangannya pun kena orang sakit. Tuhan bisa pakai media, bayangan juga, kain juga, air juga. Ya, ini remanya, saudara-saudara. Mungkin setelah video ini, si peragu-peragu itu akan membuat video baru barangkali. Untuk kembali menebar keraguan. Supaya firman Tuhan yang ajaib ini tidak banyak orang percaya. Atau mencoba untuk membuat orang yang sudah percaya menjadi tidak percaya. Ingat Bapak Ibu, pilihan terakhir ada di hidup Anda sendiri. Saya tidak bisa menghalangi burung-burung terbang di atas kepala saya. Saya tidak bisa menghalangi orang-orang yang iri dengan pelayanan ini menebarkan fitnah, gosip, murahan, dan penghinaan. Tapi ketika burung mau bersarang di atas kepala saya punya hak untuk mengatakan hus, burung, ini kepala bukan sarangmu. Ketika ada tuduhan-tuduhan untuk penghinaan dan menyerang pribadi, saya punya hak berkata, hus. Diurus itu. Mungkin hari ini begitu banyak juga intimidasi yang coba terbang di atas kepala Anda. Ya, kita nggak punya hak untuk menghalangi tiap hari intimidasi seliwiran kemana-mana. Tapi kita punya otoritas. Ketika intimidasi itu mau berdiam di kepala kita, di pikiran kita, hus.
Tapi yang pasti, saudara-saudara, iblis tidak bisa ditipu. Maka ketika engkau berdoa dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Namun kalau harus engkau meminta bantuan doa melalui hamba Tuhan, perhatikan ini. Mintalah doa kepada hamba Tuhan yang percaya dengan kuasa Tuhan. Dari mana pastor kita tahu dia hamba Tuhan percaya nggak percaya? Lihatlah dari pesan-pesannya. Kalau pesannya selalu membuat engkau percaya, itu hamba Tuhan yang percaya kuasa Tuhan. Kalau pesan-pesan khotbah-khotbahnya, yang dia ngaku pengajarannya, ataupun dia punya channel YouTube atau Facebook atau medsos, yang isinya selalu meragukan, tidak percaya, menyangga, mengajak debat, menantang, menenteng, kenalilah mereka semuanya. Pastor Andy tidak punya waktu lebih lama untuk bicara soal ini. Karena saya hidup percaya kuasa Tuhan. Dan berbahagia ini hampir lebih 10.000 orang yang mendengarkan bahwa hamba Tuhan yang benar, dia percaya kuasa Tuhan. Tukang jampi mau menyamar apapun juga, memakai, mencoba menyebut nama Tuhan Yesus. Iblis itu lebih pintar dari manusia. Maka manusia itu yang percaya harus bergantungkan kekuatannya, pelayanannya, doanya, in Jesus name. Tadi ada yang kasih komentar, iya terima kasih Pastor, firman-Nya sudah meneguh hati. Dari mana engkau tahu hamba Tuhan yang percaya kuasa Tuhan dan yang tidak percaya? Kenali mereka dari buahnya. Kenali mereka dari buahnya. Bapak Ibu sekalian, kepercayaan Tuhan hari ini dalam pelayanan ini luar biasa. Ini saja misalnya contoh selesai live streaming di Facebook saja. Itu biasa ketika close saja sudah ada komentar paling sedikit 5.000. Bukan 50, bukan 500. 5.000 paling sedikit. Kadang 7.000, kadang kalau sudah siang sudah 11.000, 10.000. Nanti bisa Bapak Ibu cek. Jadi jangankan untuk mau menyanggah, mengcounter, atau memberi waktu membuat video khusus atau waktu khusus untuk debat atau untuk ini. Bapak Ibu, sorry to say, membaca saja komentar itu waktu pastor tidak bisa untuk baca semuanya. Itu baru di Facebook. Belum di YouTube. Dan ditambah lagi, Tuhan masih percaya, 100 grup doa WhatsApp itu penuh Bapak Ibu. Ditambah lagi, grup doa di Telegram ada 2.500-an orang yang meminta doa. Itu semua apa? Kekuatan manusia, siapa yang mampu membuat ini semua? Saya beritahu rahasianya. Kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan. Saya sudah melihat orang-orang divonis kanker selalu didoakan negatif. Saya sudah membaca kesaksian orang yang stroke dipulihkan, sembuh total. Saya sudah melihat preman penjahat, ketika kami doakan kuasa Tuhan terjadi, bahkan sampai di jalan-jalan, preman itu diubahkan dan sekarang dia memberi diri menjadi pendoa di Manado. Dan kalau pastor bercerita tentang kuasa Tuhan, terlalu banyak Bapak Ibu.
Tapi sekali terima kasih komentarnya. Lihatlah, nilailah hamba Tuhan. Kalau engkau harus memberi diri untuk minta dibimbing, dilayani, didoakan. Kenali mereka dari buahnya, bukan dari omongannya. Sebab melayani Tuhan bagi hamba Tuhan yang benar, itu bukan modal ngomongan, tapi modal segenap hati dan hidup. Bahkan termasuk dompetnya. Saya melayani Tuhan. Dengan segenap hati, hidup, jiwa, kekuatan, akal budiku, kuberikan kepada Tuhan. Melihat hari-hari ini, saudara-saudara, kadang muncul pikiran di hati saya, entah bagaimana pandangan hamba Tuhan masing-masing sih sebetulnya tentang arti melayani Tuhan. Mungkin ada orang yang mengartikan dia sudah melayani Tuhan kalau setiap hari Minggu dipercaya memimpin khotbah. Atau mungkin ada orang sudah mengartikan arti melayani Tuhan ketika dia setiap hari Minggu dipercaya memimpin puji-pujian, worship leader. Atau ada mungkin orang yang menganggap dia seorang pelayan Tuhan ketika dia sudah ditabiskan menjadi pendeta kah, pastor kah, pastor kah. Atau ada yang mungkin merasa dia sudah menjadi hamba Tuhan yang senior, sempurna saat dia menjadi dosen, pengajar. Sudah belajar teologi sampai putih rambutnya. Lantas di luar itu mereka tidak berbuah. Di luar dari penunjukan atau tugas itu yang dia lakukan, seolah-olah tidak perlu berbuah. Mungkin ada orang yang menganggap ketika pastor turun ke jalan, mendoakan orang, membagikan sembako, menolong orang susah, mengunjungi janda, fakir miskin, panti asuhan, penjara. Mungkin ada orang yang menganggap itu bukan pelayanan. Pelayanan mungkin harusnya pakai jas, pakai dasi, pegang mikrofon di belakang mimbar. Itu baru pelayan Tuhan. Itu baru arti melayani bagi mereka. Sementara kami ini yang mungkin tidak pintar berkhotbah seperti orang-orang pada umumnya. Tidak menganggap diri kami hebat, tidak menganggap diri kami pintar, kami merasa kami biasa-biasa aja, kami merasa kami kurang. Tapi kami belajar memberi diri untuk melayani sesama, setia menyembah Tuhan, setia membangkitkan, membangun rohani orang-orang, tanpa embel-embel, sinode, organisasi, gereja. Ya, apapun yang terjadi hari ini, cara pandang, sudut pandang, anggapan, dan sebagainya. Ya, tidak ada satu sudut pandang manusia yang betul-betul sempurna. Kalau sebagian besar orang banyak menganggap arti melayani Tuhan ketika hari Minggu pakai dasi, shalom, 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 lalu berkhotbah, membawa puji-pujian, jadi aser, pendoa, ya udah lakukan setia. Kalau ada orang yang merasa melayani Tuhan seperti ini, time for Bible, dengan setia. Ada orang yang mungkin hanya setia menyembah Tuhan, hidupnya berbuah luar biasa, lakukan dengan setia. Nanti satu hari, hakim yang adil yang akan memberikan upah yang sesuai
dengan apa yang sudah kita tabur di dunia ini. Pastor mau close statement ini dengan kata-kata, Bapak Ibu sekalian yang sudah percaya Tuhan Yesus, mari, jadilah orang percaya yang percaya dengan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Abaikan saja hal-hal atau makanan-makanan rohani yang membuat engkau ragu akan kuasa Tuhan. Tapi kembali, saudara-saudara terkasih, firman Tuhan ini datang mengetuk hati Bapak Ibu. Tidak memaksa, karena pilihan terakhir orang mau percaya kuasa Tuhan atau ragukan itu ada di tangan masing-masing. Tapi sebagai hamba Tuhan yang percaya kuasa Tuhan, saya beritakan ini, kiranya benih surgawi ini tertabur di hati yang subur. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih. Firman ini kami terima dalam nama Yesus. Tertabur di hati kami yang subur, tumbuhlah, 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 tumbuh. Dan kami menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Diberkatilah, dikuatkanlah, dipulihkanlah, disembuhkanlah setiap pemirsa yang terkasih sekalian. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan sempurna, firman Tuhan ajaib, firman Tuhan kebenaran, firman Tuhan memerdekakan Bapak Ibu sekalian. Selamat masuk hari yang baru. Sebuah kehormatan Pastor Andy bisa melayani Tuhan dan membagikan pesan Tuhan ini kepada seluruh yang terkasih. Sola fide. Immanuel, Tuhan serta kita selama-lamanya. Jadilah orang yang percaya dengan kuasa Tuhan Yesus. Bagi orang yang percaya, tidak ada yang mustahil. Yeay, shalom semuanya.